أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Kita bertemu beliau melalui karya beliau, melalui kitab beliau yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang terbukti memberikan hidayah, irsyad kepada jutaan orang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi salah satu orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab tentang kesabaran. Dan Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Suhaib bin Sinan kembali. Hadis yang sangat menarik dan cukup panjang. Kita akan bahas pelan-pelan dengan segala keterbatasan dan meminta pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis ini. Wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala an, dari Suhaib, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW bercerita tentang kita, kepada kita, kana malikun fiman kana qablakum, ada seorang raja di era sebelum kalian, di masa sebelum kalian. Jadi ini kejadiannya di umat-umat terdahulu dan ini kenyataan, bukan hoax, bukan fake dan fiksi. Ini kenyataan, cerita yang Nabi SAW ceritakan kepada kita, ini real terjadi. Sekali lagi, ini real dan benar-benar terjadi. Ceritanya tentang, atau diawali dengan seorang raja di tengah-tengah salah satu umat-umat sebelum kita di masa lalu. Wa kana lahu sahir, dan raja ini punya tukang sihir. Jadi raja ini punya tukang sihir.
Falamma kabira qala lil malik, dan ketika tukang sihir itu sudah tua, maka si tukang sihir berkata kepada sang raja. Jadi tukang sihirnya bilang ke rajanya, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Aku ini sudah tua, wahai raja. Tolong berikan aku seorang anak muda agar aku bisa ajarkan ilmu sihirku kepada dia. Faba'atha ilaihi gulaman. Maka raja itu mengutus seorang anak muda. Secara umum kita bisa tarik nih, berarti pilihan nih anak muda. Nggak mungkin seorang raja ngasal untuk mengirim seseorang. Apalagi ini anak muda diproyeksikan jadi suksesornya si tukang sihir. Maka diutuslah, pasti setelah pemilihan dan dicari siapa yang paling berbakat gitu ya, paling pintar dan lain sebagainya. Secara umum kan SOP-nya demikian, lalu diutus. Wa kana fi tariqihi, jadi disuruh pergi ke tempat tukang sihir untuk belajar rutin sama si tukang sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan untuk belajar sihir sama si tukang sihir, si anak muda harus berjalan dan melewati sebuah jarak tempuh sehingga bisa tiba di tempatnya si tukang sihir. Nah, di tengah jalan tersebut, anak muda ini bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah. Jadi di salah satu spot di jalan yang harus dilalui oleh anak muda ini, itu ada tempatnya seorang rahib, seorang ahli ibadah. Faqa'ada ilaih, maka si anak muda ini mampir ke tempat si rahib. Wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Lalu pas mampir, anak muda ini mendengarkan ucapan, nasihat, serta ilmu dari si rahib ini, ahli ibadah ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabah, maka anak muda ini benar-benar kagum dan terkesan dengan apa yang disampaikan oleh seorang rahib itu. Jadi kagum dia. Oh, bisa gini ya? Tertarik. Dan dia takjub. A'jabah. Akhirnya idza ata sahiran marra birahib wa qa'ada ilaih. Akhirnya jamaah sekalian, ketika si anak muda ini hendak pergi dan menemui tukang sihir,
maka dia akan mampir ke tempat rahib tersebut, lalu duduk dan mendengarkan nasihat rahib, belajar, dan dia suka gitu loh. Jadi pokoknya kalau datang ke tempatnya rahib, maaf, ke tukang sihir, dia mampir dulu ke sana karena di spot di jalan yang dia lewati, dan dia akan duduk, dia akan mampir, dia akan belajar. Fa'idha ata sahira dharabah, dan apabila dia datang dan bertemu dengan tukang sihir itu, yang memang jadi tujuan utamanya dari awal, itu si tukang sihir memukul dia. Jadi si tukang sihir itu memukul dia. Jadi dipukul sama si tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka anak muda curhatlah ke rahib itu. Ya, ini aku dipukul sama tukang sihir gitu. Curhat, lapor. Jadi hadirin yang Allah muliakan, maka rahib memberikan nasihat. Idza khasyita sahira faqul habasani ahli. Ya udah gini aja. Kalau engkau takut sama tukang sihir, dimarahin, dipukulin gitu ya, maka bilang, aku tertahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Dan sebaliknya, kalau kamu takut sama keluargamu, ya bilang aja bahwa saya tertahan oleh tukang sihir itu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, sehingga dia bisa belajar. Dia bisa belajar sama rahib dan memberikan alasan seperti itu. Nah hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sejenak sebelum kita lanjutkan kisah yang menarik ini. Dan ini belum intinya ya, tapi sampai di sini aja banyak hikmah yang bisa kita petik. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana si tukang sihir meminta kepada sang raja untuk mengutus anak muda sehingga bisa belajar dengan dia, dan dia akan berikan ilmu sihirnya. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, waqtarul gulama li'anna al-gulama aqbalu li ta'lim. Si tukang sihir itu memilih anak muda karena memang anak muda itu lebih potensial untuk belajar. Karena belajar untuk anak muda itu lebih kokoh, lebih maksimal, dan lebih ingat ya, dibanding kalau belajar ketika udah tua, atau dibanding ketika orang tua yang diutus. Makanya kata beliau rahimahullah, walihadzal kana ta'allumu fis sighari khairan bikatsir min ta'allumi fil kibar wa fi kullin khair. Oleh karena itu, belajar di masa muda itu lebih baik dari banyak sisi dibanding belajar ketika udah tua, walaupun dua-duanya baik, kata beliau. Dua-duanya positif. Jadi yang tua-tua nih jangan minder. Aduh, kayaknya aku merasa tertampar
Kalau merasa tertampar karena menyesali masa muda yang terbuang percuma, bagus-bagus aja. Lalu kita berusaha rubah detik ini juga buat pola baru. Tapi kalau merasa tertampar, baperan, lalu juga nggak ada yang dikerjain, belajar juga enggak, nah ini masalah. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi baik orang yang soleh maupun orang yang gak soleh, dan mereka memang tokoh dan orang-orang besar, itu ngerti bahwa anak muda itu potensial. Itu ngerti. Lihat, ini tukang sihir, sesepuhnya tukang sihir, kepercayaannya raja. Berarti kan jago dia, dan udah senior. Itu nyari anak muda, karena orang-orang hebat, elit, itu tahu bahwa masa depan tuh di tangan anak muda setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau menjaga eksistensi kita harus punya anak muda yang melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan apa yang sudah kita rintis, dan mengambil tongkat estafet yang kita berikan. Begitu jemaah. Makanya utus kepadaku anak muda. Gitu. Utus kepadaku anak muda. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Makanya kan salah satu quote yang sangat terkenal di Indonesia adalah, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Gitu kan quote-nya. Yang sangat terkenal di negeri kita. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, makanya Islam dari dulu itu sangat perhatian sama anak muda. Sangat perhatian dengan anak muda. Karena memang ini kunci di masa yang akan datang. Kunci di masa yang akan datang. Makanya Islam wanti-wanti banget, benar-benar ditekankan masalah ini. Agar apa? Agar kita tidak menyia-nyiakan masa muda kita. Makanya kan jamaah yang Allah muliakan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, beliau mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama apa ya? Yang disebut Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa muda kalian atau masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Jadi masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Dan manfaatkan kesehatanmu hari-hari di saat kamu sehat sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan manfaatkan harta dan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Wa faragaka qabla syughlik. Dan manfaatkan waktu luangmu sebelum
datang hari-hari yang sangat sibuk dalam kehidupan kita. Wa hayataka qabla mautik, dan terakhir manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jadi Nabi SAW mengatakan, manfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Jadi Nabi SAW sudah menekankan masa muda ini penting. Masa muda ini penting. Anak-anak muda harus dipersiapkan untuk memiliki peran memiliki peran. Apa peran kita, jamaah sekalian? Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih. Dan kaki anak Adam tidak akan beranjak pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia akan ditanya tentang 5 perkara. 5 perkara. Kaki ini tidak akan beranjak pada hari kiamat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama apa? Wan umrihi fi ma'afnah. Dia akan tanya tentang umurnya, usianya, bagaimana dia habiskan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Allah akan tanya kita, itu waktu dihabisin buat apa aja. Cukup sampai di sana. Yang kedua, wa'an syababihi fi ma'ablah. Dan dia akan ditanya tentang masa mudanya. Bagaimana dia habiskan masa muda itu. Wa malihi min aina iktasaba fi ma anfaqah. Dan dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia alokasikan. Wa madza amila fi ma alim. Dan dia akan ditanya tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan. Atau dia akan ditanya tentang apa yang diamalkan dari ilmunya tersebut. Hadirin yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan umurnya. Dia ditanya tentang umurnya. Lalu setelah ditanya tentang umurnya, ditanya tentang masa mudanya. Ditanya tentang masa mudanya. Hadirin, bukankah masa muda bagian dari umur? Bukankah masa muda bagian dari umur? Tapi kenapa Nabi SAW sebutkan kembali? Sebenarnya kan cukup. Dia akan ditanya tentang umurnya, itu udah masuk masa muda. Ini penekanan. Dzikrul ba'd ba'dal kul dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra Arab, itu menunjukkan penekanan bahwa benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disia-siakan lagi. Gak bisa dicueki. Akan ditanya. Oleh karena itu, coba kita renungkan, masa muda kita habiskan untuk apa? Dan bisakah kita menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Maka perbanyaklah bertobat kepada Allah jika masa muda itu sudah lewat. Dan bagi kita-kita yang masih menjalani masa muda, mumpung masih ada waktu, manfaatkan dan perbaiki hal-hal tersebut. Bayangkan kalau kita maksimalkan setiap saat di masa muda kita, maka bayangkan bagaimana besarnya peran kita di dalam kehidupan, peran kita di lingkungan, peran kita di tengah-tengah masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita memaksimalkan masa muda kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan,
Islam benar-benar menekankan tentang peran anak muda. Jadi kenapa yang diincar oleh si tukang sihir adalah anak muda? Karena memang anak muda sangat berperan dalam kehidupan. Jadi coba kita renungkan, apa peran kita? Anak muda itu berperan, bukan baperan. Ini yang perlu kita camkan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, dan agar kita bisa berperan, maka langkah pertama adalah berilmu, belajar. Berilmu, harus berilmu. Belajar, dan belajar. Kan itu kunci. Yang harus kita fokuskan, teman-teman. Maksudnya mudah-mudahan gimana kita bisa belajar. Anak-anak muda yang berperan itu harus punya ilmu. Dan itu syarat mutlak. Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dikeluarkan al-Imam Ibn Abdul Bar, kalau ngelihat anak-anak muda belajar, menuntut ilmu, beliau akan katakan marhaban biyanabi'il hikmah. Selamat datang wahai wadah dari berbagai hikmah. Selamat datang wadah penuh dengan hikmah. Jadi anak muda itu tempatnya ilmu, jamaah. Anak-anak muda itu tempatnya hikmah. Emang harus belajar. Itu sebuah keharusan. Makanya orang yang tidak soleh pun, orang yang maksiat pun, orang yang melakukan kemungkaran, bahkan tukang sihir dalam hadis ini, itu ketika menginginkan anak-anak muda berperan sesuai dengan perspektif masing-masing, maka mereka akan kasih ilmu. Yang mereka kasih itu ilmu, bukan yang lain. Saya akan kasih ilmu, tapi ilmu sesuai dengan perspektif mereka. Ilmunya mereka masing-masing. Kan begitu. Ya kalau perampok nanti dia aja merampok. Orang yang hobi olahraga akan dikasih ilmu tentang olahraga bidangnya atau cabangnya. Ulama akan kasih ilmu agamanya. Tapi jelas mereka harus kasih ilmu gitu. Itu poin. Semua bisa dikatakan mau yang baik mau buruk, ini anak muda harus kasih ilmu. Makanya minta utus anak muda ke saya akan kasih ilmu saya. Gitu mereka bermain. Seperti itu orang-orang besar itu bermain. Tinggal pertanyaannya ilmunya apa nih gitu loh. Ilmunya seperti apa? Nah dalam hadis ini anak muda mau diajarin ilmu sihir. Mau diajarkan ilmu sihir. Nah dari sini jamaah sekalian, kita mengerti mengapa Nabi SAW itu mengajarkan kita doa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat. Dan
rizki yang baik, halal, thayyibah, dan amal yang diterima. Dari sini kita bisa mengerti mengapa Nabi SAW berdoa dan sekaligus mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena nggak semua ilmu itu bermanfaat. Dan kalau salah mempelajari ilmu, justru akan menghancurkan semuanya, dan mungkin kita berperan, tapi kita berperan merusak kehidupan, merusak masyarakat, merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ilmunya salah. Dan kita pikir kita udah berbuat baik, ternyata enggak. Makanya minta ilmu yang bermanfaat, minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dalam hadis Muslim juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari diri dan jiwa yang tidak pernah merasakan kenyang terhadap dunia, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dan yang pertama kali Nabi minta perlindungan dari rangkaian di atas, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa sama Allah. Karena sebaik-baik yang mengarahkan kita ke ilmu yang bermanfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau masa muda kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan punya peran besar di kehidupan. Dan salah contohnya hadis ini, nanti kita akan bahas sampai selesai dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta kepada Allah. Kenapa demikian? Lihat hadis ini tadi. Siapa yang belokkan anak muda tersebut? Pihak yang mengutusnya udah paling top, raja. Udah paling top, udah paling tinggi, raja. Itu yang utus. Dan dia mau belajar sama tukang sihir terbaik, tersenior di negeri tersebut. Jadi secara matematika, ini anak muda udah terpagari untuk belajar sihir. Nggak ada opsi lain, sihir. Tapi lihat bagaimana kalau Allah berkehendak, kalau Allah kasih hidayah, di tengah perjalanan ketemu rahib, ketemu ahli ibadah, mampir, duduklah, dengarlah nasihat-nasihat, lebih terkesan, oh ini nih yang benar, ini bagus nih, ini bagus, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Hadirin yang Allah muliakan, tertariklah. Padahal secara perhitungan teknis, ini anak muda akan belajar sihir dan mungkin akan jadi expert dalam ilmu sihir dan akan menjadi suksesor si tukang sihir senior tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, tapi lagi-lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin.
apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi kecuali apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada Allah. Apakah Allah kasih taufik apa tidak? Apakah Allah gelincirkan apa tidak? Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini yang perlu kita renungkan. Sudah dipagari untuk mempelajari hal yang diharamkan. Karena belajar, mempelajari, dan mengamalkan sihir itu diharamkan. Dan dosa yang sangat besar dengan kesepakatan seluruh para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Termasuk ulama mazhab Syafi'i. Termasuk ulama mazhab Syafi'i. Bisa dicek dalam Fatwa Subki, bisa dicek dalam Asnal Matalib, Syararul Talib, bisa dicek dalam Mukhtasar Al-Muzani, dan buku-buku para ulama mazhab lainnya. Itu secara singkat disepakati belajar dan mengajarkan dan mengamalkan satu itu nggak boleh. Dan hadirin yang Allah muliakan, tapi ketika Allah kasih hidayah, Allah kasih kehendak, maka ini anak muda justru ketemu rohib yang tidak pernah ada di agenda dia sama sekali. Nggak ada agenda ketemu rohib. Nggak ada agenda ketemu rohib. Tapi itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha besar. Makanya pertama kali doa dulu deh jamaah. Doa dulu. Minta petunjuk kepada Allah. Minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Ini anak-anak muda doa sama Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Walaupun secara kasar, saya nggak punya akses ilmu nih Ustadz. Saya dikekang sama keluarga seterusnya. Ini raja, bukan keluarga lagi, raja. Menyelisih raja kan mati biasanya. Tapi ada aja tuh celah. Dan ada aja celah. Kalau Allah mau kasih kehendak. Kan begitu jamaah sekalian. Yang awalnya diagendakan, direncanakan untuk belajar kekufuran, justru ketemu ahli ibadah, dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti kita jelaskan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala agendanya belajar kekufuran, tetapi justru di tengah jalan ketemu rahib, ketemu ahli ibadah. Makanya kunci pertama adalah doa, minta pertolongan. Makanya kan para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, kalau kita ingin ngaji, kita ingin datang ke kajian, step pertama apa hadirin? Step pertama istikharah, doa kepada Allah. Maksudnya apa Ustadz? Iya, ya simpel aja, kajian kan banyak. Emangnya kajian cuma satu di kota kita? Kajian banyak, bahkan satu hari ada banyak kajian. Nah, doa sama Allah, minta di kajian apa yang paling bermanfaat buat diri kita, di kajian yang mana yang membuat kita benar-benar mendapatkan manfaat sehingga bisa merubah diri ini, bisa memperbaiki hati,
bisa membuang seluruh virus-virus kesyirikan, kekufuran, dan kita ganti dengan iman dan tauhid kepada Allah. Yang biasanya pakai hawa nafsu sekarang menggunakan sunnah Nabi SAW. Itu di kajian yang mana? Istikharahkanlah. Kita istikharah cuma mau kawin doang. Emangnya mau kawin, Ustadz? Emangnya istikharah cuma buat kawin? Cuma buat nikah? Ini kata para ulama, Anda ingin belajar? Istikharah dulu. Yang mana nih? Karena penting. Doa sama Allah. Apalagi kita orang awam gak ngerti apa-apa. Minta petunjuk sama Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Lalu istikharahkan, gimana nih kalau saya datang kajian ini? Membawa kebaikan gak buat saya? Berkah gak buat saya? Kan gitu jamaah yang Allah muliakan. Ada perubahan apa enggak? Karena ini penting. Jadi lihat bagaimana Allah memalingkan. Yang awalnya diproyeksikan dan diagendakan belajar kekufuran dari yang terbaik dan didukung oleh sponsor yang paling kuat gitu ya, ternyata terpalingkan. Walaupun di awal sempat datang kan ke tukang sihir, tapi nanti kita lihat bagaimana. Sudah Allah buat di tengah jalan celah dan belajar yang benar. Makanya minta pertolongan sama Allah. Itu udah paling luar biasa, nomor satu tuh. Terus yang kedua, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, hadirin, bahwa memang anak muda itu kalau ingin berperan, ingin jadi baik, emang harus ketemu sama orang yang bisa membimbing dia, mengajarkan hikmah, mengajarkan ilmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan, seperti Al-Imam Ibnu Syawdzab, salah satu ulama klasik, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka an yuwakhi sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Di antara nikmat-nikmat Allah kepada anak muda, jika ia tumbuh, ia berkembang, dia dipertemukan dan dekat dengan orang yang komit dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang soleh yang mengerti tuntunan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tersebut bisa membimbing dia untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kita ketemu sosok yang bisa ngebimbing kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Begitu juga dengan ucapan Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah, beliau mengatakan, idza ra'aita syaba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh. Apabila engkau melihat anak muda di awal tumbuh kembangnya atau di awal pertumbuhannya itu bersama, atau dia tumbuh bersama ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW dan berusaha menjaga persatuan di tengah-tengah umat di atas sunnah Nabi SAW, maka berharaplah banyak kepada nih anak muda. Jadi berharaplah dia punya masa depan yang cerah. Wa idza ra'aitahu ma'ahlil bid'ah fai'as minhu. Dan apabila Anda melihat dia bersama ahli bid'ah, orang yang mengajak kita keluar dari sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, fa inna syab ala awwali nusyu'ihi. Karena anak muda itu biasanya hidup dari pondasi awalnya. Ini pondasinya sunnah atau tidak nih, gitu loh. Dan itu yang dikatakan para ulama klasik. Apalagi kalau bisa dekat dengan ahli ilmu. Kata salah satu ulama klasik, Amr bin Qais, inna syab
la yansha'u fa in athara an yujalisa ahlal ilmi keadaan yaslam. Anak muda itu pasti akan berkembang, pasti akan tumbuh. Nah, apabila pada saat ia tumbuh dan berkembang, itu dia prioritaskan untuk duduk bersama ahli ilmu, maka dia punya kemungkinan besar akan selamat di dunia dan akhirat. Wa in mala ila ghairihim kada ya'tab. Tapi kalau dia tidak mendekat kepada ahli ilmu, maka kemungkinannya sebaliknya. Sama tadi, kalau anak muda bersama ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjaga persatuan umat di atas tuntunan Nabi SAW, maka berharap banyaklah terhadap dia, punya masa depan. Tapi kalau Anda lihat dia berada sama orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih sunnah Nabi SAW, yang tidak mengajak kepada tuntunan Nabi SAW bersama ahli bid'ah, fayas minhu, maka berputus asalah kepada dia, kayaknya dia nggak punya masa depan. Artinya masa depannya tidak cerah kemungkinan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ammar bin Qais Al-Mulai. Jadi mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan, duduklah dengan ahli ilmu, dekatilah mereka, merapatlah ke mereka. Lihat si anak muda ini deket sama ahli ibadah tersebut, rohib itu, akhirnya diajarin. Jadi ini penting, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Al-Imam dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab pernah mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian jadi tokoh sibuk, ribet, dan seterusnya. Belajarlah. Mumpung masih muda, belajarlah. Mumpung belum ada kesibukan, belajarlah. Mumpung masih ada waktu, ketika masih ada waktu luang. Karena kalau udah sibuk susah. Kalau udah punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu berat. Mumpung masih ada kesempatan, belajar. Walaupun ketika udah tua pun tetap belajar. Makanya Imam Bukhari mengatakan wa ba'da an tusawwadu. Nggak usah kecil hati yang kita yang tua-tua misalnya, tetap belajar. Karena sahabat Nabi SAW itu belajar bersama Nabi ketika mereka sudah berumur. Tetap belajar, tapi masa muda harus diprioritaskan. Jadi yang tua-tua nih tetap belajar, nggak usah minder. Banyak ulama itu sekali lagi tetap semangat belajar walaupun sudah tua. Al-Imam Ibnu Aqil itu di usia 80 tahun, itu semangatnya, kata beliau, itu mengalahkan ketika saya usia 20-an tahun. Saya semangat banget nih, bayangkan udah 80-an tahun. Lalu setelah itu kita pikirkan anak cucu kita. Ini gimana anak cucu kita masih muda-muda? Arahkan ke ilmu, arahkan ke ilmu, arahkan ke ilmu, arahkan ke ilmu. Bukan kemain. Bukan dikasih barang, dikasih fasilitas yang menyibukkan, dikasih uang. Masa kalah sama pola pikir tukang sihir itu? Tukang sihir aja ngerti. Anak muda, ajarin ilmu. Itu tukang sihir. Masa cara berpikir kita nggak luas? Tukang sihir dalam hadis ini aja tahu. Anak muda tuh ilmu. Bukan dimanjakan dengan fasilitas. Ilmu. Itu tukang sihir tahu ilmu. Dan itu konsep Islam. Itu tadi Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajar sebelum kalian besar, sebelum kalian sibuk, sebelum kalian punya tanggung jawab, sebelum kalian ribet dan seterusnya. Belajar. Dan itu yang dikatakan Ammar bin Qais. Anak muda
akan selalu tumbuh dan berkembang. Kalau dia memprioritaskan bersama ahli ilmu, kemungkinan selamatnya besar. Tapi kalau sebaliknya, kemungkinan selamatnya kecil. Kan begitu. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala jika anak muda ketemu ahli ilmu. Jika anak muda ketemu orang-orang soleh, itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan Ibnu Syaudzab. Oleh karena itu jemaah sekalian, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berapatlah jika kita ingin berhasil di masa muda. Dan bagi kita yang tua-tua, tetap belajar dan arahkan yang muda-muda untuk belajar dan belajar ilmu. Ini yang bisa disampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan segala keterbatasan kita dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.